Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada sore ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ridho illahi ta'ala bi syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qurratina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kulli mas'ali kulli wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sallamana al-rabbi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina al muhaddisina wa jami'il syaikhina wa syaikhihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi Syekh Alim al-Alama Jalaluddin al-Makhali wa Syekh Jalaluddin as-Suyuti wa qaddasallahu sirrahuma wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain wa li walidayhima wa li masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai pundi? Paman lam yajid itu. Laisa alaikum. Laisa alaikum junahun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi
Laisa tiada alaikum bagimu junahun suatu dosa Aifi di dalam anta bertahu mencari aitat lubu atau mengusahakan rizkon rizki mir rabbikum dari Tuhanmu bitijaroti dengan berdagang atau berniaga fil haji pada bulan haji nazalah diturunkan ayat ini rodda untuk membantah likarohatihim anggapan mereka yang keliru zalika itu fa'idha afattum fa'idha maka apabila afattum kamu telah bertolak aidafa'tum atau kamu telah berangkat min arafatin dari Arafah ba'dal wukufi setelah wukuf biha di sana fadhkuru maka berzikirlah kalian Allah kepada Allah ba'dal mabiti ba'da setelah al-mabiti bermalam di Muzdalifah bitalbiyati sambil membaca talbiyah wat tahlili dan membaca tahlil wat du'ai dan membaca doa indal masy'aril
haram. Indal mas'aril haram, di mas'aril haram. Huwa, yaitu mas'aril haram, huwa yaitu jabalun, bukit, fi akhiril Muzdalifah, fi akhiri, di ujung, al Muzdalifati, Muzdalifah. Jadi Mas'aril Haram itu sebuah bukit yang berada di ujung Muzdalifah. Yuqalu, disebutkan, lahu, bukit, bukit Fuzahu, Fuzah. Iku tulisannya Fuzah apa Fuzah? Fuzah. Kuzahu, bukit Kuzah. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa, wukuf, bihi, di sana, yadhkuru, dengan berzikir, Allah, kepada Allah, wa yad'u, dan berdoa, hatta asfaro, hatta sampai, asfaro, hari, jiddan, sangat terang. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim. Wadhkuruhu, wadhkuru, dan berzikirlah kalian, hu, kepadanya, nya kembali Allah, ya. Kama, sebagaimana, hadakum, dia memberi petunjuk kalian, lima alimi, untuk mengetahui, dinihi, pokok-pokok agama, wa manasiki, dan tata cara pelaksanaan. Oke, manasik niku tata cara pelaksanaan haji, haji. Wal kafu, dan huruf kaf, litahlili, menunjukkan sebab,
Wa in dan sesungguhnya mukhaffafatun untuk meringankan kuntum keadaanmu min qablihi dari sebelumnya qabla hadahu qabla sebelum hadahu petunjuk laminad dhalina lamina termasuk orang-orang ad-dhalina yang sesat. Kalau jelas nuriyin. Ayat ini menjelaskan laisa alaikum junahun antabtahu fadlan min rabbikum. Jadi dulu di zaman dahulu kala ketika orang berhaji di dalam haji itu mereka menggunakan kesempatan ketika orang berkumpul banyak, terus mereka membawa barang dagangan. Podo kali tiang saniki, pokoknya nanti dia nak kumpul-kumpul mesti ditekani sales. Kayak pulau Kediri, wajah pertemuan RT, pertemuan RW, mesti salesnya mau Pak, nanti ada pertemuan ini nih kapan Pak, ini kapan saya mau minta waktu ketemu ibu-ibu, terus ujung-ujungnya berdolan. Zaman dahulu ketika zaman Nabi dan juga setelah Nabi, Nabi masih ada. Orang-orang di sana ketika musim haji membawa barang dagangan sambil menawarkan dagangannya. Tapi ketika masih musimnya haji, Allah melarang untuk berkegiatan, berniaga atau berdagang. Tetapi kalau hajinya sudah selesai sambil menunggu masa kepulangan ke negara masing-masing, ke kampung halamannya, bolehlah orang berdagang. Maka Allah menjawab laisa alaikum junahun, tidak ada bagimu suatu dosa. Lek kowe wis bane nginep nang Musdalifah dan sebagainya di Masyaril Haram, kembali lagi ke maktabnya masing-masing. Nah, di situ mulai bisik-bisik kalau nggak ada barangnya dengan kurun. Saya kecil dia nih, saya kecil omah tak kirim barangnya. Nah, itu tidak apa-apa kalau sudah hajinya selesai. Tapi kalau kita belum berhaji, melaksanakan ibadah haji, ya jangan. Termasuk juga orang berumroh, umroh. Lagi gurung ibadah umroh baru nyampe di sana, terus sudah mulai terus mental pedagang, terus mulai dagang. Gak boleh. Tapi kalau sudah umroh satu kali, nah, setelah itu umroh yang lain, dengan bolehlah di sana berdagang. Jadi tidak ada dosa. Zaman dahulu sebelum Arab ditemukan sumber minyak yang luar biasa, kehidupan orang Arab itu ya menunggu musim haji. Kalau banyak orang musim haji, mereka pada berdagang. Sama lah dengan kita di sini dekat makamnya Mbah Hasyim dan Gus Dur. Itu hidupnya orang sekitar itu kan dari dagang, menunggu orang-orang ziarah ke makam. Kalau di Arab dulu sebelum ditemukan minyak, mereka itu kehidupannya yang menggantungkan diri dengan kegiatan musim haji. Dia betul-betul memanfaatkan musim haji untuk berdagang supaya mampu hidup selama 1 tahun berikutnya. Setelah minyak ditemukan, orang Arab beda gayanya. Wis gak koyo orang Arab dulu. Sekarang jadi kaya raya, kowe gak iso tahun
rene koyo biyen. Kalau dulu kan dipersilakan aja nang rene kabeh rene. Karena mereka masih miskin. Setelah kaya raya beda. Haji saja harus nunggu 20 tahun. Umroh saja sekarang nggak bisa setiap saat. Kalau sudah umroh hari ini baru boleh umroh 3 tahun mendatang. Kalau mau umroh lagi 6 bulan atau dalam setahun harus bayar dendanya 10 juta. Kan nggak ya sekarang telah kaya. Coba dulu masih miskin, belum ditemukan minyak, ya. Tapi Allah sudah memberikan jawaban dan bantahan kepada orang-orang ketika di musim haji tetap boleh jenengan mau dagang, tapi syaratnya butuh kajian dhisik, okay? Jangan tekodok dan kono wis mental dagangnya dikedepankan. Ya datang ke sana ya harusnya niat ibadahnya, watibul hajja wal umrota lillah, sempurnakanlah hajimu umrohmu karena Allah. Dan karena apa di sana indal masyaril haram, ini faida afatum. Nah, ketika maka apabila kamu telah bertolak min arafata dari Arafah ba'dal wukuf, setelah wukuf di sana, fadhkurullaha, maka berzikirlah. Oleh Allah kon zikir dhisik, wiritan dhisik, ditalbiyah dengan membaca talbiyah Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Gak usah dihafalno, kaji dicik 20 tahun ya. Gua eles mendekati kaji dihafalno. Speed itu wes gak usah dihafalno. Terus membaca wa tahlili dan membaca tahlil wa doa dan doa. Dan jadi di sana kalau sudah di Musdalifah wukuf, di Arafah setelah wukuf kita dianjurkan oleh Allah itu untuk selalu zikrullah mengingat Allah dengan baca tahlil la ilaha illallah. Tahlil di sini bukan tahlilan ya. Terus dengan karena ritual tahlilan setiap malam Jumat, terus di sana ingatnya tahlil itu muncul tahlil amana rasul bima unzila ilaihi rabbil. Jadi di sana itu hanya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus berdoa. Itu mone terserah dengan doa-doa yang ada di tuntunan kita berangkat haji atau umroh, itu tuntunan dari ulama, supaya di sana tidak ada waktu kosong yang sia-sia, makanya diberi tuntunan doa. Kalau saya nggak doa macam-macam, pokoknya sampai di Madinah saya sholat di Masjid Nabawi, terus saya lirik-lirik kanan kiri yang namanya askar kak kereng-kereng. Saya bergeser, ada satu pelataran itu yang mendekat berhadapan dengan makamnya Nabi, ya saya ada di situ. Saya yang saya gunakan kesempatan di Masjid Nabawi karena makamnya Nabi itu sekarang ada di dalam Masjid Nabawi. Ya saya baca sholawat Muhammad. Allahumma, saya membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kebiasaan ya membawa kitab Dalailul Khairat itu kecil, saya masukkan ke tas, saya baca di situ sampai khatam. Kalau udah khatam, ya saya baru minggir ke masjid. Terus saya wiritan lagi, di situ kan ada namanya raudhah. Ya, raudhah itu dari mimbarnya Nabi sampai ke rumah Nabi itu ada namanya satu tempat namanya Ar-Raudhah. Ar-Raudhah itu min riyadil jannah, jadi itu taman surga. Dan sekarang itu ya sudah di dalam Masjid Nabawi. Terus mimbarnya Nabi itu ya masih ada, tapi bentuknya ya seperti dulu, tapi nggak digunakan untuk Jumatan seperti zaman Nabi. Yang Jumatan di sebelahnya.
karena usianya sudah 1000 tahun, mimbarnya dinciki wong Arab gede-gede ya poklek, ya remuk nanti. Makanya pemerintah Arab itu menggunakan mimbar yang baru di sebelahnya. Nah disitulah nanti sampai ke rumah Nabi. Rumah Nabi dulu tuh ya sekarang yang ada di makamnya. Jangan silakan berdoa di situ. Itu di situ tempat yang paling mustajabah. Nanti kalau ibu-ibu itu dibatasi sama satir, yang sebelah kiri imaman itu ibu-ibu, yang sebelah kanan bapak-bapak. Tapi karena cerita ini masyhur ke semua orang Islam, masuk ke situ ya ulang. Kalau jenengan ingin masuk di situ bisa duduk lama-lama. Yang saya amalkan, saya membaca ya Allah, ya aman, ya Allah, ya salam, ya Allah, ya aman, ya Allah, ya salam. Ya Allah, ya aman yang memberikan keamanan saya, ya salam yang memberikan keselamatan saya. Ulang terus saya duduk di dekatnya tiang. Bisa di situ dikir di situ membaca sholawat untuk Nabi. Alhamdulillah nggak diinjak orang sampai selesai. Dan alhamdulillah nggak diusir sama askar atau polisi. Di Arab itu polisi kan namanya askar. Tahu ini kalau orang lama-lama nggak boleh kan, giliran koncone yang santunyo. Nah, supaya nggak begitu ya saya di hotel kirim Fatihah dulu kepada Nabi, ya Rasul, saya jauh-jauh dari Indonesia, rumah saya Kediri Badas, masuk yo nggak dikasih kesempatan. Ya, saya baca Shallallahu Muhammad Shallallahu sampai mendekat Nabi. Nah disitulah kasih kesempatan. Oke, biasanya kalau orang Indonesia jujurnya ke Madinah dulu, sowan Kanjeng Nabi baru ke Makkah. Oke, nanti jenengan kita ini kalau Indonesia pasti ke Madinah dulu. Kuzahu, ini kata kuzahu fil hadis. Nah, di sini indal Masyaril Haram, di Masyaril Haram. Jadi di situ ada tempat ya, karena ada bulan haram, okay? Masjidil Haram, Masyaril Haram, terus Syahril Haram, okay? Ada bulan-bulan yang haram. Kuzahu kuzah fil hadis, okay? Waqafa wukuf di sana di sana ya dzikrullaha wa itu hatta asfaro. Jika Nabi dulu di sana berzikir dan berdoa kepada Allah sampai hari sangat terang. Isu niku wis sampai kira-kira lah wong Indonesia ya jam 8. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kama hadakum sebagaimana dia telah memberi petunjuk kalian. Lima alimi dinihi, untuk mengetahui pokok-pokok agamanya. Oke, dengan tujuan ke sana jenengan itu supaya memahami pokok-pokok agama Islam. Wa manasiki, dan tata cara pelaksanaan haji. Haji, okay. Wajib haji kan ping pisan 1 kali. Selanjutnya disebut sunnah. Maka wajibnya haji yang pertama itu manfaatkan betul-betul lillahi ta'ala. Wa in kuntum min qablihi, dan kamu keadaanmu min qabli sebelumnya, ya, maksudnya qabla hadahu, sebelum mendapat petunjuk, la minadh dhallin. Dengan lek haji kan ngerti ilmunya haji, boleh di sana seperti orang yang dhalin tersesat. Aku lapo yo nangkene telapo gitu ya. Apa yang saya lakukan, apalagi ya, godaan haji zaman sekarang itu banyak sekali. Karena apa? Haji boleh bawa HP, setiap saat bisa telepon-teleponan ke rumah. Akhirnya ya nggak ada kesan haji yang sakral seperti dulu, nggak ada, you know? Bendino wes telepon-teleponan, video callan. Kalau zaman dulu kan nunggu kabar keluarga yang haji kan nunggu TVRI. Wah, terowongan Mina ambrol, bapakku katut kebelkan poga nunggu berita sampai ada nama mirip, ternyata waduh sampai diselamati, ternyata mulai
dan nama yang banyak. Kalau sekarang sudah enggak, karena di sana komunikasi lancar. Oke. Kenapa? Di sana beli pulsa 10 real itu bisa komunikasi 1 bulan, telepon-teleponan ke Indonesia. Bayangkan kalau jenengan punya pulsa 1 juta, bendino telepon nang Arab gak sampai sedino entek, itu bedanya. Kalau dari sana telepon 10 real itu saya 15 hari utuh sampai pulang ke Indonesia masih bisa dipakai. Ini bedanya. Pulsa saya Indonesia saya isi 200.000 sampai 500.000, nyampe sana pakai komunikasi habis. Ternyata di sana itu 10 real bisa telepon-teleponan sambil dosi 1 bulan, hampir 1 bulan. Nah ini bedanya. Bedanya di sana dan di sini. Kemudian summa afidhu, selanjutnya summa afidhu, summa kemudian afidhu, bertolaklah kamu ya Quraisyun, wahai orang-orang Quraisy, min haitsu afadun nasi, min dari haitsu tempat afadho bertolaknya annasu orang-orang atau manusia. Ai min arafata, ai maksudnya min arafata dari Arafah. Bi antakifu dengan berwukuf biha di Arafah, ma'ahum bersama mereka, fakanu karena mereka yakifuna wukuf bil Muzdalifati di Muzdalifah, tarofuan mereka enggan anil wukufi untuk berwukuf ma'ahum bersama mereka, wa thumma dan kemudian litartibi, kata summa litartibi untuk menunjukkan urutan, fi dzikri di dalam berzikir, wastaghfiru dan mohonlah ampun kalian, Allah kepada Allah, min dzunubikum, min dari dzunubikum dosa-dosamu, innallaha ghafurun, innallaha bahwa Allah ghafurun maha pengampun, lil mu'minina terhadap orang-orang beriman, rahimun maha penyayang,
bihim terhadap mereka yang beriman. Ya, saya jelaskan dulu bertolak di sana. Kalau kita sudah sampai di sana, ya, summa afidu, ya, kemudian bertolaklah kamu, ya Quraisyun. Dulu yang disebut oleh Allah di sini adalah orang-orang Quraisy, min haitsu afadun nas, dari tempat bertolaknya orang-orang, ya, orang yang ketika haji. Disitulah orang-orang Quraisy disindir Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman. Apa toh? Diulangi ping-ping tentang surat Ar-Rahman. Kata-kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tenggene surat Ar-Rahman itu diulang-ulang oleh Allah, sebanyak berapa kali? Gitu. Mungkin kadung teko kono terus disindir Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah yang kau dustai? Semuanya pasti didustai, ya. Di surat Ar-Rahman itu diulang 31 kali. Kenapa kok diulang 31 kali? Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena untuk apa diulang-ulang oleh Allah? Untuk memantapkan pemahaman dan menekankan betapa pentingnya bersyukur, ya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Sampai iso haji direwangi nabung, ya. Ndas gawe sikil gawe ndas, alias sirah digawe sikil gawe sirah, awan gawe bengi digawe awan, tapi tetap fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat ini, ya, jenengan baru bisa merasakan ketika haji. Di situ banyak sekali orang, macam-macam warnanya, ada kulitnya yang gelap gulita, mulai meringis tok ketok untune, kalian mripate, lho nggih. Orang-orang kulit hitam yang hitam kelam itu kulitnya hitam kelam, persis warna ban. Ya. Terus ini disindir oleh Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wong Indonesia apa sing kok ingkari dari nikmat-nikmat Allah? Jenengan ireng ka ireng, putih ka putih, di tengah-tengah. Ayat ini untuk menunjukkan nikmat sekaligus, ya, menumbuhkan nuansa takut kepada Allah, dan segan dan penuh khidmat, dengan penuh khidmat. Makanya diulang-ulang ayatnya, dengan baru bisa merasakan nanti di sana. Babi ayyi ala rabbikuma
rabbikuma tukadziban. Judulnya surat itu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Kalau jenengan di sana wis dikongkon zikir remene Gusti Allah dengan talbiyah, kemudian zikir dengan tahlil dan berdoa gak zikir, gak talbiyah, gak tahlilan dan sebagainya. Terus disindir lagi Allah pada ayat berikutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban di ayat yang ke-77 itu Allah mengancam panjenengan, mengancam mesti dilino bolak-balik nikmat di sing kok ingkari, nikmat di dilino disindar-sindir. Ngono lek nangis-nangis bengi njaluk tambahan rizki padahal tak kayak rizki akeh. Oksigen gratis, coba lek oksigen wis bayar kayak di rumah sakit. Orang-orang itu baru zikir kepada Allah. Kata Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau sudah berbaring di atas ranjang rumah sakit, terus pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Anak cucunya mengingatkan, Mbak, istighfar Mbak. Terus dibacakan aja ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oke. Kenapa begitu? Karena di zaman Nabi dulu, Nabi mengumpulkan para sahabat, terus Nabi membaca surat Ar-Rahman sampai selesai. Terus Nabi membaca sampai selesai, sahabat ditanya, bagaimana menurutmu? Sahabat plonga itu. Sahabat kayak ngerti saking indahnya surat Ar-Rahman. Para sahabat akhirnya cuma toleh setelah Nabi selesai membaca surat Ar-Rahman. Terus Nabi mengatakan, aku telah membacakan surat ini ke golongan jin dan mereka menjawab lebih baik dan lebih pintar dari kalian. Makanya kalimatnya fabi ayyi ala rabbikuma, Tuhan kalian berdua. Yang dimaksud ya Tuhannya manusia dan Tuhannya jin di situ. Ketika ada kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nanti persiapan jenengan di tanah haram. Apa yang jenengan jawab pertanyaan itu dari Allah? Napa? Ngaji sampai setengah hafal fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak ada sesuatu pun dari nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Manten bahasa Indonesia ini. Ngene fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Manggut-manggut tok kaya zaman sahabat ditakoki Nabi, apa maksudnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Kalian ini tidak lebih baik daripada golongan jin. Jin itu lho, lek tak wacana sampai ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jawabnya apa? Tidak ada sesuatu pun dari nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Boten enten Gusti nikmat-nikmat panjenengan ingkang kawula dustakan, boten enten. Segala puji bagimu ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena apa? Ketika musim haji, orang yang pertama kali haji atau pergi ke tanah haram, itu masuk Masjidil Haram pasti menangis. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa sampai tekok ini ya Allah. Aku sudah daftar kaji 20 tahun ya Allah. Nangis kan pokoknya jenengan mriko wasin. Apa gak sempat masih bapak mau nangis dhewe. Wis pokoknya lucu kok mriko kan lucu. Sampai Ka'bah niku diambung-ambung, dirangkul-rangkul ya Allah, iki to Ka'bah ya Allah. Sampai tawaf lali,
rukun yamani, Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, digoleki endi jare no fikih ben ono patokan rukun yamani. Rukun yamani pun boten patokan, diganti lampu warnane ijo tuwa wonten ten pojokan wonten kalih pemerintah Arab. Dadi pas niku kita melambaikan tangan, Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ngoten nggih. Wa fa idza qadaitum, apabila kamu telah menyelesaikan, ai attaitum atau telah menjalankan, wis mari menyelesaikan manasikakum, ibadah hajimu. Ai ibadati hajikum, yaitu ibadah hajimu. Bi an romaitum, telah melempar jamrotal aqobati, yaitu melempar jumroh aqobah. Fatuftum, dan kalian bertawaf. Wastaqrartum, dan kalian mendekati bimina, di Mina. Fadhkurullaha, fadhkuru, maka berzikirlah kalian Allah, kepada Allah. Nah, maksudnya zikir bitakbiri, dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassanai, dan menyanjung Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kadzikrikum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut abaakum, nenek moyangmu. Kama kuntum, kama sebagaimana kuntum kamu, tadhkurunahum, tadhkuru menyebut-nyebut, tadhkuruna menyebut-nyebut hum, nenek moyangmu. Inda faraghi hajikum, inda pada saat iku saged jenengan waca faraghi atau firaghi hajikum. Inda faraghi, setelah selesai hajikum, haji kalian. Bil mufakharati, dengan membangga-banggakan hajimu. Karena nenek moyang, bil mufakharati, dengan membangga-banggakan mereka. Iki Gusti Allah nyindir. Au asyadda dzikra, au atau asyadda dzikra. Asyadda, lebih dari itu, dzikra, berzikirlah. Au asyadda dzikra, atau berzikirlah lebih dari itu. Min dzikrikum, dari ingatanmu.
iyahum tentang mereka, iyahum tentang nenek moyang atau mereka, fanusiba atau fanasbu, dengan baca fanasbu, dan nasabnya atau bibit bobot bebetnya. Asyadda, lafaz asyadda sing artine banget, alal hali sebagai hal, min zikron dari lafaz zikron, al mansubi yang mansub, bi ulkuru dengan lafaz ulkuru, idlau ta'akhkhara, idlau seandainya, ta'akhkhara terletak di belakang, anhu darinya, lakana maka ia, sifatan menjadi sifat, lahu pada lafaz zikron, faminan nasi, faminan nasi di antara manusia, mayyakulu man ada orang, yakulu yang berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami, ainasibana artinya bagian kami, fit dunia di dunia, fayu'tahu maka ia diberikan, hu bagian itu, fiha di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa ma tiadalah, lahu baginya, fil akhirati di akhirat, min kholakin mendapat bagian, nasibin bagian yang menyenangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum. Ini wau kan jawaban dari pertanyaannya ya bahasa ini. Maksudnya ya nopo niki yang namanya watimul hajja wal umrota lillah. Allah niku nyindir awake dhewe sing ketika haji fa idza qadaitum manasikakum lek wis mari lunga haji. Fadhkurullah dikira elinga
Gusti Allah. Kaya awakmu lek eling nang nenek moyangmu. Tapi lek sakniki kan mboten nenek moyang, eling keluargamu sing kok critakno mulai lungguh nang Masjid Baitur Rahman sampai nang ngarepe pelataran kabupaten, sampai ke asrama haji, nggih, sampai ke embarkasi, nah, sampai naik pesawat, sampai duduk di pesawat, nggih, sampai di Madinah, di bandara Madinah, sampai dijemput bis, sampai duduk di lobi hotel, nggih, sampai masuk kamar, sampai mandi, turun lagi di lobi nunggu jamaah, terus berangkat ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi zikir paling dulu 5 menit 10 menit, gak betah metu maneh ngopi di pinggirnya Masjid Nabawi, cerita lagi nggih, sampai habis, ngantuk pergi ke hotel makan malam. Niku sing kula alami siklusnya nggih. Dan ini kan bener Allah mengatakan nanti. Ya dikira aja luwih titik timbang gedobrosmu. Manten lho maksudnya Allah lek bosone wong badas. Kowe zikir ketika haji, ketika umroh, lek ngomong muping 1000 kali kata 1000 kalimat, berarti zikirmu ya kudu 5000 kalimat. Lah gak crito blas Gus kalih kancane, ya wis anjene lunga haji kok lek kakean omong supaya walatimul hajjah wal umratan lillah. Untuk tak ceritani, jemanan gak percaya lek sing mriko baru percaya. Di sana itu luar biasa, semuanya serba ada. Okay. Warung kaki 5 kesenengane jenengan di sana ala Indonesia nggih ono, tapi sing dodol wong India, wong Pakistan, Afghanistan, wonten. Sego gorengi Umar niku ya wonten mriku. Pecel niku lho nggih enten, cuma bedane lek pecele Nanang niku anget penyajiane, lek pecel nang Arab anyep padhem metu kulkas nggih. Terus dilekai pecel, dikai bumbu pecel tapi wadem. Kalau tak kok petugas hotel gak ono ta sing anget. Pecel lain Indonesia itu anget disajikannya. Nggih boten nggih metu kulkas niku dilebok, dikekne disuguhno mangan pecel. Kaitane boten ngerti kok ono menu tulisannya pecel Indonesia. Nah coba pecel lho kene piye. Nggih bener pecel tapi semuanya dingin. Sing anget-anget nggih, sing makanan ala Arab, ala India dan sekitarnya anget tapi serba minyak kental. Oke. Nah niki makane kadzikrikum abaakum, kaya oleh awakmu bangga-banggakno mbahmu, nggih, nenek moyangmu, iki tanah nenek moyangku, omahe nenek moyangku, wonten-wonten niku. Gusti Allah wis ngerti, kama kuntum tadkurunahum inda firaqi hajikum bil mafakhorati. Oke, sampean nek wis lunga haji, dikir-dikir nang Allah, sampai rampung haji sampean masih sampean mulai keri-keri. Di Indonesia ini kan punya tradisi, lek ana tanggane lunga haji, ziarah nang wong sing lunga haji sampai 40 hari sowan dhewe-dhewe. Terus sing lunga haji niku mulai lunga haji dipaksa cerita. Dek ate meneng gak iso mergo dipaksa cerita kalih tamune pripun Pak Haji, Bu Haji ten mriko ngenten. Anu ngenten pengalaman kula riyen ngenten Pak Haji, Bu Haji, mulai cerita akhire. Gitu. Kula sowan haji wis meneng ae. Kok ditakoki, kok ngomong blas aku ngesakno wong lek tak takoki. Akhirnya dia kan kembali menjadi riya niku lho nggih. Kaya nyeritakno nenek moyang niku mulia. Makanya jenengan lek ziarah haji, gak usah ditakok-takoki wong sing lunga haji niku. Mungkin nggarana boleh cerita macam-macam tuh mriko ngeten boleh dadene riyae hajine boleh hajine gak sida mabrur. Jenengan rombongan kali sinten Pak Haji mriki ngeten. Jenengan sinten anu niki mutawi ke sinten anu sinten gitu. Wes. Ade koncone sak pasar opo akeh tambah pirang pasar Badas, pasar Kue, pasar Kunjang, pasar Pare, teko kabeh. Terus saya nasi bisi, KTP ku wis kok gua ono ya. Kulo lek sampean titipi KTP tak tulis sampai niku. Napa jenenge? Stipo.
Enten waktu gede tak tulis setipu ngoten. Lha titipi wong tak tulis setipu. Iki jeneng iki omahe kene, jeneng iki omahe kene. Diparani malih jek awet setipune, lek nggo cet gak oleh nek kalih wong Arab ya. Diwatu tu mriko akeh tulisane kaya prasasti tapi jenenge wong-wong haji. Dadi di tempat sampah disewaponi ngono nggih. Temriko kan wonten tempat sing lapang, niku wong-wong Arab niku makani doro bur, dorone wong-wong temriku mangan. Niku lek musim haji, niku kuwadah fotokopi KTP. Kula ngeten, Pak menilai nang rono njuku KTP niku nggih daftar HP. Nggih, HP ku sak kene daftar mergo apa KTP ku gak kena mergo duwe HP papat nomere. Iku nggih nomere wong-wong kuwi daftar gitu. Lah kudune kan KTP sing diguak mriko titipno kancane, nike niku ya dihapus dhisik ngoten lho. Alamate gak apa-apa karena nik niku bisa mungkin jenengan dilebokno ten ngene internet klik metu datane jenengan. Wonten dadi makane aja dipasang nike dicoret, difotokopi dititipno kancane. Terus titip duit real, sareal, rong real dititipno kancane sing lunga haji utawa umroh kon ngekekno wong nyapu-nyapu masjid mriko. Lha wong sareal kok njaluk ganjaran swarga. Sareal iku lho mok 3.000 le hari ini. Sakno kancane sing digandane wong pabot cuma sareal. Nggawa lembaran sitok 100 real. Kula sakmo ditutupi 100 real ya wis tak kena sak real lae sing 90 tak pek. Nah kebiasaan ngoten niku yang disindir oleh Allah au asyadda dzikra banget lek dikire gitu. Apa? Asyadda dzikra bi al-quru faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Contohnya yang mawon kalau saya ketika haji, dan mriki kan lagi musim Jumat berkah. Yang dibagi-bagi nopo ten kota Kediri Jumat berkah niku sing dibagi-bagi makanan tengene kotaan. Kula ngenten iki makanan kotaan ini njaluk imbalan swarga gitu. Kudune jenengan sing sugih-sugih niku zakate 2,5% dikeluarkan. Terus ana sing wong gak patek sugih pengin dagang takoki kowe pengin dagang opo ini jupukne lah dari yang 2,5%. Lah duwe sak miliar kan niku oleh 250 juta no. Wis niku dige modal nopo gak kenupokno napa jenenge nasi kotaan ditulisi kemasan Jumat berkah. Kalau mengeten tok Jumat berkah nasi kotaan kadang pecel tumpang rada awan titik mambu. Wonten harapannya kepada Allah minta imbalan surga. Niki nggih disindir Gusti Allah apa meneh golek haji aja ngono ngeten. Terus dungane terus lika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga napa niku niki donga sapu saga. Jadi memang haji niku penuh godaan, nggih lek jenengan gak tahan godaane, kira iso mabrur. King mulai buka rekening haji niku lho wis godaane akeh. Sampeyan lapo mangko nunggu nang ngene biar kok sawi kok roh ta awakmu. Gak lapo-lapo, terus didedes karo kancane. Aku mang buka rekening haji tabungan haji. Terus akhirnya gitu pasar ngomong-ngomong kancane lek wis daftar haji. Lek daftar haji niku berarti jenengan begitu buka rekening dengan nominal tertentu jenengan angsal kuota terus oleh kertas sak lembar. Nggih niku jenengan angsal kuota terus jenengan angsal sak lembar niku ditulis bahwa daftar haji hari ini digerakkan berangkat pada tahun sekian. Nah niku jenenge wis daftar haji. Mungkin kadek melunasi pada waktu saat ini daftarnya ke 20 juta baru dapat kuota haji. Lek bosone wong desa niku dapat porsi haji. Daftar tok niku lho wis dicoba kali Gusti Allah. Kondo kancane kae, kondo kancane kae. Ora kondo kancane petugas nang Kemenak ngomong, "Tonggo sampean jenenge iki titip daftar haji ngene-ngene boleh kondang sak kampung." Karena ibadah niku separohnya adalah sosial. Ate merahasiakan pripun. Wong kecamatan nggih ngomongi lurah iki daftare wargamu sing ate lunga haji.
boleh diundang nanggone kelurahan, diundang nanggone masjid, terus dibimbing karo wong-wong sing pernah haji. Nanti gak melok itu ya apa manasik kemasane gitu. Jadi niku makanya Allah mengatakan janganlah kalian membicarakan ibadah itu seperti kalian membicarakan membangga-banggakan nenek moyang. Haji nggih ngoten aja sampai membangga-banggakan haji. Nggih dilarang ten Indonesia niku haji niku lho ditulis gelare haji. Ibadah sing enten gelarnya sosial, gelar sosial niku hanya haji. Di negara manapun tidak ada. Makanya wong Arab, polisi-polisi ini mulai ketok wajah Indonesia, has kan minggir, haja ngoten. Nah wong tutu Indonesia gak diceluk ngoten. Karena wong mereka ngerti begitu mulai enek tulisannya haji. Jeneng api-api Wendy dilih Abdul Qadir, jadi Haji Wendy Abdul Qadir. Yo wis jenenge kan lahir Wendy, yo wis Wendy. Paimo yo Paimo, terus akhirnya dilih Haji Abdul Qadir, Abdul Jalil, macam-macam. Kenapa nggak dinamakan yang begitu ketika lahir? Bosoknya mereka nemoni wong jadi Syekh Arab, berubah jenenge jadi Abdul Qadir, jadi Abdul Jalil, macam-macam ya. Tapi kan KTP ini nggak dirubah, tetap mawon Paimo jenenge. Kulo riyen cek guru ngerti kalau takoi Mbah kok diganti jeneng sampean ngono kuwi Paijo diganti Abdul Jalil. Oh, aku ben nemoni Syekh kono sing ngekeki jeneng Syekh. Basa kula dhewe mriko tak golek Syekh cinta nondi. Tibake Syekh niku nggih wong sing ngeterno haji-haji niku lho, wong Indonesia dhewe. Bahasane awake dhewe mutawif, bahasa Inggrisnya gaet, bahasa Jawane pemandu nggih. Wong sing ngeterno ngoten cuma macake kaya Syekh. Pun Mbah sampean tak kei jeneng niki bayar 10 real, 100 real dadi jeneng. Wonten. Akhirnya itu pun juga menjadikan panjenengan tidak bisa wa'atimul hajja wal umrata lillah. Kula sering diundang wong niku jenenge kok ngene, tapi kok alamat iki gitu. Tibae jenenge diganti ketika lunga haji. Berarti nggih boleh mirip wong-wong Nasrani ketika dibaptis jenenge diganti gitu. Jenengan haji gak usah diganti-ganti, wis jeneng asline ngoten nggih pun. Alhamdulillah iki ayat 200 ya, dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini, sore hari ini ya, bisa membawa tambahan ilmu, barokah, manfaat ya, khususnya yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ayatnya sudah dijelaskan oleh Allah, fatimul hajja wal umrata lillah. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ayat fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa ditulis pemerintah Arab, mangke di antara Safa dan Marwah plafonnya ditulis fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ngelek dengan sa'i Safa Marwah niku tendukur ana kaligrafi tulisannya fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Terus kanca kula kandhane pemerintah Arab nyindirake wong kiri-kiri. Budal ini butuh sangu, ora nekat tok. Nggih to. Nggih enten wong budal mriku niku gak sangu blas, pokoke bayar wis cukup mangane mel hotel, mangan anu. Tapi ketika koncone pundi-pundi ngopi kok meneng ae. Tibae gak sangu, nggih sangu mau cukup gawe lunga haji tok. Wis Mbah, Mbah kula Mbah wis ngopi bareng kula. Akhirnya setiap hari ngopi bareng. Nggih. Terus ngomongi, iku asline nyindir sampean ayat fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Lek lunga rene sangu aja mlundus ae. Boleh nyusahno kancane ngene iki.
Saya setuju dengan tinggali pokoknya tenggene sofa marwah, enten gene dukur gitu pas dukure waktu ditulisi fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Nek tiyang ngerti asbabun nuzulnya ayat niku nggih, maca niku guyu ketika ibadah haji. Lek ngerti dipikir wah bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Kalau tahu ngaji tafsir itu asbabun nuzulnya untuk orang-orang yang pergi ke tanah suci tidak bermodal. Okay. Ibu kalau nggak ada pertanyaan, pun jelas ya, dengan di sana ingat-ingat surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Niku diulang-ulang Gusti Allah 31 kali terjadi surat Ar-Rahman. Dengan gagal paham ketika haji, dinikmati semuanya ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal ruhi Jibril al-Madin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati. Ya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi